Selamat pagi semua. Ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi kualitatif yaitu fenomenologi. Dengan saya Diva Ismaili dan teman saya 5 lainnya ada Syifa Handayani, Muhammad Nura Fihfahmi, Yuni Mulyani, Muhammad Akbar Setiawan, Hanifa Insirah. Next selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani, phenomenon, yang berarti menunjukkan diri, to show itself. Istilah ini digunakan dalam diskusi filsafat sejak tahun 1765, khususnya oleh Immanuel Kant. Namun, arti teknis istilah ini dipopulerkan oleh Hegel. Bagi Hegel, fenomenologi berarti pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran. Pengetahuan di sini maksudnya adalah apa yang dipersepsikan oleh seseorang, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya. Pengaruh sikap dan pandangan ini pada penelitian yaitu bahwa cara satu-satunya bagi kita untuk mengetahui pengalaman orang lain adalah dengan menanyakan kepada mereka arti yang mereka berikan pada pengalamannya. Menanyakan pengalaman, mereka berarti mewawancarainya. Lewat wawancara, orang akan mengungkapkan makna pengalamannya. Hal penting lagi untuk dapat memahami arti pengalaman orang lain, yaitu dengan terlibat langsung dalam konteks dan situasi mereka. Ada beberapa asumsi mengenai fenomenologi. Yang pertama, bahwa dunia secara alamiah bercorak sosial. Sesuatu objek hanya dapat ditangkap dan dimengerti dalam hubungannya dengan subjek. Yang kedua, dunia dikenal melalui kontak langsung dengan subjek. Hanya dengan kontak dengan manusia, dunia memiliki arti. Atau hanya melalui persepsi subjektif dunia dapat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, konteks budaya. Tempat, situasi sangat mempengaruhi pemahaman orang tentang sesuatu. Cara pandang, sikap, dan perilaku subjek dilatar belakangi budaya dan situasi tempat aslinya. Konsep umum fenomenologi adalah subjektif, kesadaran, dan pengalaman. Kemudian ada tujuan. Metode ini adalah menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode fenomenologi hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Menurut Edmund Husserl, pemahaman kita tentang sesuatu terjadi karena adanya kesadaran akan gejala tersebut. Kesadaran akan sesuatu hanya mungkin terjadi karena adanya keterarahan pada gejala tersebut. Sejauh kita memiliki keterarahan pada suatu gejala atau peristiwa tertentu, maka kita akan membentuk kesadaran akan hal itu. Jadi sesuatu dikenal dan ditangkap karena adanya kesadaran akan itu. Nah, berikut kami sajikan kerangka pemikiran strategi fenomenologis di bawah ini. Yang pertama dan menjadi acuan adalah pendekatan fenomenologi. Pada dasarnya, pendekatan fenomenologi adalah sebuah metode yang bertujuan untuk menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Lalu yang di atas adalah pengalaman langsung yang artinya kita bisa memproses dan memahami hakikat dari sebuah gejala secara langsung, menggunakan intuisi atau dalam bahasa Inggris disebut intuition, dalam menyadarinya secara langsung tanpa membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama. Lalu ada arti muncul lewat pengalaman, adalah ketika kita harus kembali kepada gejala sebagaimana dia ada, nampak atau hidup. Hal ini tidak berarti bahwa praduga atau konsep-konsep yang kita tentang gejala itu salah.
akan tetapi lebih kepada mengurungkan konsep yang sudah ada. Nah, yang terakhir, atipia interpretasi, bisa memahami sebuah gejala saat sedang berkomunikasi, dan akhirnya menyadari adanya gejala dalam pengalaman tersebut. Nah, setelah itu akan ada contoh penelitian akan dilanjutkan oleh Siva dan Diva. Contoh penelitian profesi humas rumah sakit antara profesionalisme dan humanisme. Fenomenanya, peran petugas humas rumah sakit belum optimal disebabkan sejumlah faktor. Faktor internal disebabkan masih terbatasnya kesadaran, tanggung jawab, dan pengalaman petugas humas di rumah sakit. Faktor eksternalnya berkaitan dengan kepemimpinan, budaya organisasi yang masih menganggap peran humas sebagai wujud formalitas. Realitas mankom atau humas atau jurnalistik atau penyiaran. Rumah sakit merupakan lembaga yang memberikan layanan kesehatan muda rentan terhadap paparan penderitaan negatif serta isu-isu kesehatan. Jadi sebagai profesi yang tergolong baru, petugas humas rumah sakit dituntut untuk mengeksplorasi potensi kehumasannya. Dalam rangka mewujudkan peranan humas yang profesional, petugas humas rumah sakit menjalankan tugasnya melalui pemahaman dan penyesuaian dalam bingkai humanisme. Yang ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Apa makna profesi humas rumah sakit yang dikonstruksi oleh petugas humas di Rumah Sakit Jakarta dan Bandung? Selanjutnya, untuk menggali pemaknaan terkait profesi humas rumah sakit yang dikonstruksi oleh petugas humas di Rumah Sakit Jakarta dan Bandung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Adapun di sini metode penelitian kualitatif jenis apa, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Edmund Husserl yang mengkaji usaha untuk memahami fenomena profesi humas rumah sakit melalui sudut pandang petugas humas di rumah sakit. Penelitian mengacu pada asumsi di mana setiap tindakan selalu dilandasi oleh pengalaman, makna, dan juga kesadaran. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah fenomena. Makna profesi humas rumah sakit bagi petugas humas rumah sakit pemerintah dan petugas rumah sakit swasta. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Dalam tahap ini, seluruh data yang didapat melalui hasil wawancara dengan petugas humas rumah sakit sebagai narasumber atau key informant. Observasi atau pengamatan pada situasi sosial maupun percakapan, baik sikap serta tindakan akan diklasifikasikan berdasarkan acuan pertanyaan penelitian yang sudah disederhanakan menjadi pedoman wawancara dan observasi. Hasil penelitian terdahulu, berdasarkan hasil wawancara, terdapat sejumlah sudut pandang yang memiliki petugas humas rumah sakit dalam memaknai profesi humas rumah sakit. Dalam sudut pandang definisi humas, pemaknaan diperoleh dari Ibu Neti Herawati, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan di Rumah Sakit Umum Kota Bandung. Menurut beliau, humas rumah sakit dapat diibaratkan sebagai corong informasi tentang keberadaan rumah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat pagi, teman-teman.